Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada hari ini di channel pembelajaran ilmu komputer Hari Witriyono atau HW Channel. Oke, baik, sebelum kita mulai, sama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, teman-teman, dan Ananda para mahasiswa ilmu komputer dan ilmu kependidikan yang saya ajar di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, serta mungkin juga mahasiswa di manajemen. Hari ini saya akan membahas mengenai mengaktifkan pendaftaran pengguna Google Moodle ya. Jadi mengaktifkan pendaftaran pengguna Moodle. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah membahas mengenai bagaimana menginstalasi Moodle. Dalam contoh praktikum, kita menginstalnya di server lokal. Tetapi pada prakteknya, Moodle ini diinstalasi di server online. No problem, tidak ada masalah ya, sama baik. Sama saja. Oke, baik, kita mulai. Untuk praktikum ini, jangan lupa sebelum kita akses halaman praktikum Moodle kita, aktifkan dulu Apache dan MySQL. Nah, bagi Ananda yang sudah mengonlinekan Moodle-nya melalui BitHost atau melalui provider yang lain, provider gratis yang lain seperti di Zero Web Host, tinggal jalan aja ya, tinggal jalankan, tinggal panggil. Oke, jadi ini harus aktif kalau yang masih menggunakan praktikumnya di komputer lokal. Silakan aktifasi dulu Apache dan MySQL-nya. Nah, setelah diaktifasi, yuk kita jalankan. Nah, apa yang kita jalankan? Kalau di lokal kita kemarin praktikumnya adalah localhost Moodle. Ya, alhamdulillah. Oke, nah setelah itu kita login ke akun Google Admin akun Moodle Admin yang kemarin kita daftarkan, dan saya minta Anda mencatatnya pada waktu instalasi. Oke, dalam contoh ini kita pakai alamat ini. Oke, kita masuk dengan passwordnya, login. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Setelah itu kita lakukan klik Site Administration, kemudian pilih plugin. Plugin, geser ke bawah, cari pada bagian authentication. Authentication itu adalah untuk autentikasi penggunanya. Oke, kita manage authentication. Nah, kemudian di situ kita enablekan bagian email based. Jadi Moodle ini menyediakan beberapa fasilitas untuk autentikasi pengguna. Ada menggunakan trust server, single sign authentication. Ada menggunakan external database, ada menggunakan email based, ada menggunakan LDAP server, LTI, Mnet, dan sebagainya ya. Nah, ada no authentication. Wow, jangan ya, ada out, ada shibboleth ya, web service authentication. Nah, maka inilah yang disukai oleh para orang. Mengapa kemarin saya bilang ada Clarolin ya? Clarolin sebenarnya juga ada beberapa model, tapi salah satu keunggulan dari Moodle yaitu dari sisi penggunanya ini ya, bahwa autentikasi penggunanya ada beberapa macam ya. Nah, lain kali kita bahas yang lain mengenai external database atau web service ya. Oke, ini nanti bagi mahasiswa kami yang di ilmu pemrograman komputer ya. Oke. Baik, kita masuk sesuai dengan judul kita tadi, bagaimana membuat self registrasi. Maka kita hidupkan tanda EI-nya, tanda matanya, di-enablekan. Nah, sehingga email based self registration-nya hidup ya. Selanjutnya, kita klik setting. Klik setting. Pada setting ini, ini kita hidupin enable reCAPTCHA element. Yes, ya, defaultnya no. Oke.
Jadi defaultnya kalau dia no, ini sebaiknya dihidupin yes ya. Jadi dihidupin yes. Kenapa? Ini untuk mencegah spammer dan berkontribusi terhadap berbagai hal-hal yang menyebabkan otomatik ya. Nah, informasi lengkapnya di Google Captcha ya. Oke, nah ini juga bisa jadi judul nih ya, mungkin pemanfaatan reCAPTCHA Google. Nah, salah satunya sebenarnya CAPTCHA ini bisa dibuat sih ya. Mengenai pembuatannya juga bisa jadi judul penelitian nih bagi mahasiswaku yang di ilmu komputer pada pemrograman. Baik. Nah, berikutnya setelah kita enable CAPTCHA elemennya, yes ya, bukan no. Selanjutnya kita menentukan mana yang wajib diisi, mana yang nggak diisi, atau mana yang dibolehkan ya. Ini saya nggak ganti-ganti, biarin aja karena wajib diisi semua. Nah, kalau sudah tinggal save change. Oke. Nah, setelah save change, ya, setelah save change semuanya ini bisa diatur lagi nanti. Kembali ke authentication. Nah, itu setelah disetting di bawah ini ada save registration. Jangan lupa ini kalau ininya belum dicek, belum diganti pilihannya ya nggak muncul-muncul. Maka berikutnya klik pada common setting, pengaturan umum bahasa Indonesianya, klik pada email based self registration ya. Nah, allow login via email. Nah, ini allow user to use both username and email address if unique for site login ya. Nah, ini kalau mau diaktifasi boleh ya. Nah, ini kayak gitu ya. Oke, saya buat hidup aja. Nah, kemudian ini ada allow account with same email. Nah, jadi kalau ini saya bilang jangan ya. Ada satu user pakai emailnya bareng-bareng. Nah, saya pikir ini sebaiknya tidak usah ya, karena nanti repot gurunya ya. Ya, kemudian prevent account creation when authenticating. Nah, ini mencegah ini ya. Nah, ini dia event startup LDP use user authentication. Nah, ini ya. Sebaiknya nggak usah diubah. Nah, kalau sudah ya tinggal save change ya. Iya, tinggal save change. Beberapa pengaturan lain ada di bawahnya sih. Tinggal dilihat-lihat aja. Nah, ini reCAPTCHA secret key-nya, reCAPTCHA set key-nya ya, set key-nya apa. Nah, ini. Ya, yes, sebagainya ya. Nah, nanti keamanannya juga user itu tidak langsung masuk jadi role-nya apa, itu nanti ditentukan oleh administrator ya. Oke, baik, ini udah selesai, kita simpen, sudah kita save tadi, kita coba lihat, kita clock keluar dulu, admin logout. Oke, misalnya kita mau daftar baru di halaman Moodle kita, klik login, nanti ada, ini tadi nggak ada kan? Sekarang ada create new account, masukin username-nya. Nah, saran saya di Universitas Muhammadiyah Bengkulu atau di mana-mana saja gunakan kode uniknya ya. Jadi username-nya adalah kode unik. Kalau dosen itu NIDN, kalau mahasiswa itu NPM, jangan nama ya. Oke, atau bisa juga nomor pegawai ya. Itu unik, nggak ada yang sama. Oke, saya contoh pakai kode saya, kode NIDN saya. Oke, kalau Anda mahasiswa bisa pakai NPM-nya. Kemudian password ini alfanumerik, ditambah boleh pakai ini ya, dan ada huruf besar dan ada huruf kecil ya. Oke, email addressnya diisi. Oke, email ini tentu saja adalah email yang belum pernah terdaftar. Jadi kalau nanti ada sudah terdaftar, error dia. Makanya saya pakai yang WMBCID karena nanti saya akan mencoba peran sebagai dosen ya. Oke. Kemudian first name-nya, nama awal, nama panggilannya, nama awalnya, nama lengkapnya, surname itu. Oke, kemudian city town-nya Bengkulu.
tekan aja kalau Indonesia, tekan huruf I ya, Indonesia beberapa kali, baru create new account. Nah, selesai. Nah, ini terjadi kalau yang kayak begini bukan salah Bunda mengandung, salah di settingan di servernya ya, yaitu di bagian pengiriman emailnya. Nanti silakan kontak administratornya. Ini nggak ada masalah karena nanti aktivasi bisa melalui konfirmasi aktivasinya itu bisa dilakukan oleh administrator. Jadi kontak aja administratornya, Pak, Bu, saya sudah mendaftar gitu ya. Oke, baik, kita continue. Oke, nah kalau dipaksa login bagaimana? Sudah bisa login, tapi nanti dia minta datanya ya, minta datanya. Oke, username-nya tadi sudah, atau pakai emailnya tadi ya. Oke. Oke, nah ini. Nah, ini kan, ini recent confirmation email. Jadi sampai nanti ada email. Jadi di dalam emailnya nanti ada konfirmasi emailnya. Oke. Nah, kalau servernya sudah bisa ngirim email, maka data konfirmasinya tadi akan terkirim di email Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Oke. Ini bisa di recent email confirmation-nya, buka emailnya, nanti ada halaman dari ada email dari LMS-nya ya, tinggal dijawab aja ya, tinggal diklik konfirmasinya. Oke. Nah, kalaupun enggak, minta tolong kepada site administratornya. Oke, baik. Yuk kita cek di site administrator. Oke, sekarang saya sebagai administrator, gimana cara mengkonfirmasi pengguna yang tadi? Oke, kita masuk dulu. Oke, setelah masuk, nanti masuk ke site administration. Kemudian klik user, kemudian browse a list of user. Nah, kalau penggunanya udah bejibun, tinggal cari aja hari ya, oke ya. Nah, maka nanti semua yang hari mungkin ada, atau konten apa ya, atau equal to, is empty to, start with ya, start with hari misalnya kan. Nah ya, oke. Nah, oke ya. Oh, ketemu nih. Nah, kalau sudah ketemu, ini tinggal dikonfirm. Tinggal dikonfirm, atau kalau dia mau dipaksa ngirim email lagi ya silakan. Oke. Kemudian dikonfirm. Nah, setelah dikonfirm, kita klik namanya. Nah, misalnya dia sebagai role-nya sebagai dosen, maka setelah diklik namanya tadi, kita klik di atas ini, dashboard user. Kemudian pada namanya ini, role-nya ini kita edit ya. Ini role-nya kita edit sebagai apa dia? Sebagai mahasiswa, sebagai manajer, sebagai guru pendamping atau non-editing teacher. Jadi kalau teacher ini dosen utama atau guru utama, non-editing teacher ini dosen atau guru pendamping ya. Kalau misalnya mengajarnya tim. Oke, kita klik teacher. Pak, boleh dua? Boleh. Non-editing teacher juga boleh sama, yaitu role-nya. Oke. Ya, tapi kalau misalnya Anda juga ada orang ini diizinkan juga sebagai manajer, silahkan juga diklik sebagai manajer. Oke. Nah, kalau sudah, tinggal cobakan saja. Oke, selesai ya. Tinggal kayak gitu udah selesai, udah masuk. Oke. Kalau nggak jadi, tinggal di close, dibuang ya. Tinggal di delete masing-masingnya. Oke. Ya begitu, kita cobakan masuk ya. Yuk kita masuk, logout dulu sebagai Hari Witriyono tadi. Oke, setelah login, maka sekarang dia sudah bisa masuk dan role-nya sebagai teacher atau guru ya. Oke, nah di sini kita bisa menambah course baru dan sebagainya, atau nanti dia ditunjuk pada course yang mana ya. Oke, lebih kurang saya mohon maaf. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya tentang pengaturan-pengaturan selanjutnya. Bila topik daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.